Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdul Karim. Apa kabarnya Waalaikumsalam hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Bapak, saya lihat dari ada kiriman ini ya, teks atau WhatsApp. Hmm. Bapak ingin dibantu untuk ini ya, supervisi untuk menjadi supervisi. Betul Pak? Ya, oh ya Bu. Saya rencana hari ini akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Rosyanti. Jadi rencana saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu Rosyanti akan menjadi coach. Begitu Bu. Oke, baik Pak. Eh, Kalau boleh tahu Pak, Bapak ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana dari 3 kompetensi, yang mana yang nantinya ingin saya amati? Oh ya, jadi dari 3 kompetensi yang ada yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin Ibu mengamati saya di mendengarkan aktif. Jadi saya itu ingin dikembangkan dalam hal mendengarkan aktif karena selama ini saya itu masih sangat kurang dalam menangkap kata-kata kunci dari pernyataan atau pertanyaan, dan itu yang kemudian membuat saya sering kebingungan untuk mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya lihat sepertinya saya masih sangat kurang di mendengarkan aktif, Bu. Jadi, Bapak ingin diamati di kompetensi mendengarkan aktif ya? Iya, iya, Bu. Iya. Menurut penilaian Bapak sendiri, kira-kira kalau di-rate dari angka 1 sampai 10, penilaian Bapak terhadap diri sendiri itu di-rate mana, Pak? Sepertinya saya di angka 6, Ibu. 6, oke. Iya. Harapan Bapak, nanti dari observasi yang akan kita lakukan ini, Bapak berharap di angka berapa? Iya, saya setidaknya menaikkan level saya dari angka 6 itu minimal sampai angka 8 lah. Ya, Angka 8, Pak ya, maksimal angka angka 8. 9. Iya, iya, insya Allah mudah-mudahan bisa. Oke, baik Pak. Jadi yang akan kita amati adalah Bapak mendengarkan aktif dan bagaimana menangkap sebuah kata kunci dari proses coaching. Begitu ya Iya, Pak? iya, betul Ibu. Baik Pak, saya persilahkan kepada Bapak untuk memulai melakukan percakapan coaching dengan Ibu Ros. Silahkan Pak. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Rosyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga Bapak juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu lalu, Ibu membuat janji dengan saya untuk melakukan pertemuan pas hari ini. Katanya Ibu ingin memperbincangkan sesuatu. Kalau boleh tahu Ibu, apa yang Ibu ingin perbincangkan? Iya, Pak. Sebelumnya saya menyampaikan rasa terima kasih karena Bapak sudah menyiapkan waktunya. Karena saya tahu sebenarnya Bapak sibuk sekali, tapi Bapak sudah menyiapkan waktu hari ini, alhamdulillah. Begini Pak, saya ingin di coaching Pak, karena saya tahu Bapak dari cerita teman-teman saya, beliau pernah di coaching oleh Bapak, jadi saya juga kepikiran saya ingin di coaching Pak. Mudah-mudahan dengan setelah di coaching nanti masalah saya jadi setidaknya ada titik terang lah Pak. Oke, oh begitu ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu, hasil dari pertemuan kita ini, Ibu, apa yang kira-kira yang menjadi tujuannya?
Iya Pak. Masalah saya sebenarnya saat ini saya punya banyak tugas Pak. Saya banyak sekali menjalankan peran saat ini sehingga dari hasil pertemuan ini saya bisa menemukan solusi yang bisa membuat saya maksimal dalam menjalankan semua peran saya dengan secara maksimal tanpa membuat saya stres Pak, karena akhir-akhir ini saya sudah kayak merasa berat sekali di posisi sekarang Pak. Oh ya, jadi Ibu sibuk dengan banyak sekali tugas sampai kemudian sampai pada level yang stres. Gitu ya, Benar Ibu? Pak, benar Pak. Baik, kalau tidak keberatan, bisa Ibu ceritakan bagaimana persoalan Ibu yang sebenarnya? Iya begini Pak, Ya. di sekolah saya mendapatkan tugas tambahan dari sekolah Pak. Jadi selain jadi guru mata pelajaran, saya juga kebetulan dipercaya jadi wakasek Pak, jadi wakasek. Terus di satu sisi juga saya ingin mengembangkan kompetensi diri Pak. Jadi akhirnya saya banyak kegiatan-kegiatan tambahan, peningkatan kompetensi Pak, seperti terlibat di program guru penggerak, terlibat di kegiatan Wardah Inspiring Teacher, lalu kemudian di satu sisi juga terlibat di program praktisi mengajar Pak. Seperti itu, jadi banyak hal yang benar-benar harus saya selesaikan Pak. Wah, memang luar biasa ya kesibukannya Ibu ya, ada selain guru mata pelajaran, Ibu juga wakase, kemudian aktif di pengembangan diri, di guru penggerak, juga di praktisi mengajar. Luar biasa. Terus terang itu banyak sekali orang yang ingin seperti Ibu ini ya. Banyak sekali kemungkinan ada orang di luar sana yang cemburu dengan apa yang Ibu lakukan. Cuma tentu saja ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak kemudian menimbulkan stres. Jadi dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan itu sampai kemudian itu yang membuat Ibu stres. Nah, Ibu coba diceritakan secara detail ya kalau bisa, bagaimana setiap kegiatan-kegiatan itu Ibu lakukan sampai kemudian sampai dari sisi itu sampai kemudian sampai membuat itu beban. Iya Pak, karena terkadang kegiatan itu ada yang bersamaan Pak. Bersamaan, ya. Ada yang bersamaan harinya Pak. Hanya misalnya jeda beberapa jam saja. Jadi selesai satu saya harus menuntaskan tugas kedua, tugas ketiga dalam satu hari ini Pak. Jadi kadang benar-benar butuh kerja, butuh pemikiran yang benar-benar ekstra Pak. Karena saya orangnya tidak ingin menjalankan tugas itu asal saya punya target, artinya saya punya prinsip bahwa apapun yang saya lakukan itu harus maksimal, sehingga itulah yang membuat saya kadang itu tadi sangat terbebani karena di satu sisi ingin menjalankan semua, di satu sisi juga ingin menghasilkan sesuatu yang maksimal Pak. Oh iya, jadi paling Ibu rasakan itu adalah ketika kegiatan-kegiatan itu bersamaan, ya? Begitu Ibu? Benar Pak. Oh iya. Nah, selama ini apa saja yang Ibu telah lakukan untuk mensiasati ini supaya Ibu tidak terlalu sibuk, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan itu? Kalau misalnya bersamaan dengan jadwal mengajar, yang saya lakukan selama ini Pak, meminta bantuan kepada rekan-rekan semapel Pak, meminta bantuan kepada guru serumpun
untuk diganti atau mungkin mendampingi kelas yang saya ajar, Pak. Sementara saya menjalankan tugas yang lain. Kalau misalnya tugasnya sebagai Wakasek itu harus menerima tamu, lalu kemudian menghadiri undangan atau menyelesaikan tugas-tugas yang lain seperti itu, Pak. Iya, iya. Penilaian Ibu dari cara yang Ibu lakukan itu gimana? Ada hasilnya atau bagaimana, Bu? Kalau untuk masalah di kelas, Pak, alhamdulillah itu sudah terwakili lah, maksudnya efektif untuk hal itu, Pak. Tetapi di satu sisi kadang berbenturan juga dengan jam mengajar teman saya. Kalau misalnya mereka lowong sih tidak ada masalah, tapi kalau misalnya bersamaan dengan waktunya, nah ini yang jadi masalah, Pak. Jadi bagaimana caranya saya harus mengajar, di satu sisi harus menghadiri undangan, di satu sisi harus meeting, mengajar, apa dan sebagainya itu, Pak. Aduh. Nah, oke, baik. Jadi itu sedikit membantu, tapi tidak secara maksimal bisa menyelesaikan masalahnya, Bu, ya? Ya, betul. Ya, jadi sudah ada teman yang diminta untuk membantu, menggantikan, tapi kalau sampai kemudian bertepatan juga dengan jam mengajarnya, itu juga tidak bisa secara maksimal. Nah, Ibu sudah pernah mencoba untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki atau kekuatan yang ada di sekitar Ibu untuk kemudian mencari solusi yang sekiranya itu bisa katakanlah memecahkan masalah ini. Iya, Pak. Kekuatan, mengidentifikasi kekuatan. Yang pertama, kekuatan ya tentu bersumber dari diri sendiri dulu ya, Pak. Artinya saya punya semangat, saya punya komitmen, itu saya rasa menjadi kekuatan yang luar biasa buat saya. Lalu kemudian kekuatan dari luar, ya menurut saya yang bisa menjadi kekuatan itu dari keluarga, Pak. Dari keluarga, suami dan anak-anak. Ya, lalu yang ketiga yang tentu sangat berpengaruh juga adalah pimpinan di sekolah, Pak. Pimpinan di sekolah, termasuk rekan-rekan sesama Wakasek, Pak. Saya rasa itu menjadi menjadi penentu juga, artinya mereka berkontribusi dalam kesuksesan saya. Oh ya. Jadi menurut Ibu apa ya? Menurut Ibu yang kira-kira langkah yang tepat ya untuk kemudian bisa mengatasi kesibukan-kesibukan Ibu yang seringkali menumpuk itu. Tadi Ibu sudah sampaikan bekerja sama dengan teman sejawat ya, tapi itu tidak secara maksimal bisa dilakukan. Nah, mungkin ada cara lain yang Ibu bisa lakukan dengan memberdayakan kemampuan Ibu atau bagaimana, Bu? Iya, Pak. Saya kepikiran untuk menjadikan suami saya jadi manajer barangkali ya, Bu. Ya, Pak. Saya ingin meminta, saya tiba-tiba kepikiran ingin menjadikan suami saya jadi manajer. Artinya begini, nanti beliau yang membuatkan jadwal saya. Supaya saya tahu hari ini saya harus ngapain, di jam ini saya harus ngapain. Jadi nanti saya akan minta beliau, karena kebetulan suami saya sudah pensiun, Pak. Jadi dia punya banyak waktu untuk mendukung, mensupport istrinya. Jadi saya rasa ya itu tadi yang akan saya lakukan, meminta bantuan dari suami saya untuk menjadi manajer. Dan menjadwalkan kegiatan saya supaya saya bisa mengatur waktu dengan baik, Pak. Gitu. Oh ya, ini luar biasa ya. Jadi ya walaupun bukan artis tapi ala-ala artis ya. Jadi ada manajer yang kemudian bertugas untuk memanage waktu misalnya ya, begitu ya Ibu ya? Benar Pak, memanage, menjadwalkan. Artinya ya nanti dia akan lihat bahwa oh hari ini jam ini,
harus dipersiapkan sebelumnya gitu Pak. Ya, ya. Selain suami, mungkin ada alternatif lain siapa yang akan membantu Ibu untuk memanage kegiatan-kegiatan ini? Iya Pak, selain suami, saya rasa teman-teman Wakasek di sekolah Pak. Saya rasa itu juga bisa membantu saya dalam artian kalau misalnya ada hal yang berkaitan dengan tugas saya selaku Wakasek, lalu kemudian di satu sisi ada hal lain yang harus saya kerjakan seperti meeting yang tidak bisa digantikan oleh orang lain Pak. Saya akan meminta tolong kepada teman-teman Wakasek untuk mewakili saya dalam hal menjalankan tugas itu tadi, misalnya menerima tamu atau mungkin menghadiri acara-acara. Itu tadi Pak, itu saya akan berkolaborasi dengan mereka. Oh ya, dari perbincangan ini, dari pernyataan Ibu, saya saya ingin mengemukakan bahwa ada dua solusi yang Ibu akan lakukan. Yang pertama adalah meminta suami Ibu untuk ya katakanlah bertindak sebagai manajer yang akan mengatur kegiatan-kegiatan Ibu, mungkin akan juga terkait dengan waktu dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, mohon maaf kalau keliru, mohon dikoreksi. Yang kedua adalah Ibu akan minta bantuan kepada teman-teman sejawat di sekolah untuk mewakili pada bagian-bagian tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, ini kalau menurut saya, sekali lagi mohon maaf kalau keliru ya, ini biasanya disebut dengan skala prioritas. Jadi dalam bayangan saya, Ibu akan mengatakan bahwa kalau ada kegiatan bersamaan, maka saya bisa melihat mana yang lebih prioritas yang bisa saya lakukan. Begitu Ibu? Betul sekali Pak. Oh ya, ya. Karena ada hal-hal yang saya bisa digantikan, ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa digantikan Pak. Maksudnya ketika saya menjalankan peran itu. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk saya digantikan, saya akan berkolaborasi dengan itu tadi, dengan rekan sejawat, dengan sesama Wakasek. Oke. Ya, jadi saya menangkap rencana Ibu ada dua. Satu itu ya, bisa ulangi lagi. Dua, satu meminta bantuan sama suami Ibu untuk manage kegiatan. Kemudian yang kedua adalah akan melakukan skala prioritas dengan minta bantuan sama teman-teman di sekolah. Nah, untuk yang pertama dulu Ibu, untuk ada semacam manajer, maaf, manajer. Kira-kira Ibu akan melakukannya kapan itu? Secepatnya Pak, secepatnya. Ya, minggu depan lah. Minggu depan ya. Terus kalau terus kalau yang di sekolah, teman-teman akan diminta tolong teman-teman, mungkin Ibu akan bertemu dengan teman-teman para Wakasek atau guru-guru tertentu untuk kemudian membuat komitmen bersama itu. Ada semacam kegiatan seperti itu Ibu? Iya Pak. Insya Allah juga kebetulan hari Senin besok ada pertemuan dengan kepala sekolah bersama para Wakasek, dan saya merasa bahwa itu adalah momen yang tepat untuk saya sampaikan masalah saya Pak. Oh ya, jadi minggu depan ya? Minggu depan Ibu? Minggu Senin depan, Senin ini Pak, Senin besok. Senin ini. Oh jadi untuk jadikan suami sebagai manajer itu secepatnya setelah pulang dari sini. Iya Pak. Kemudian teman-teman di sekolah akan diajak membuat komitmen bersama ya, begitu ya Bu ya? Ya Pak, betul ya, Pak. Ada komitmen bersama, lalu kemudian disepakati dan Senin depan itu sudah dilakukan. Nah, luar biasa ini, saya tidak sabar untuk bisa mendapat kabar dari Ibu bagaimana kedua solusi ini bisa berjalan, Ibu jalankan ya. Saya sangat tidak sabar lagi. Nah, Ibu, kalau begitu apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan ini?
Saya merasa lebih plong ya Pak, artinya dari setelah saya ditanya-tanya tadi oleh Bapak, tiba-tiba banyak solusi yang saya temukan ternyata Pak. Alhamdulillah. Ya, yang tadinya saya nggak kepikiran, selama ini semua masalah kayaknya saya tanggung sendiri. Saya jalankan sendiri sampai itu tadi Pak, saya bilang saya stres benar. Sehingga tadi setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, saya kayak berpikir betul, oh ternyata saya bisa begini, ternyata saya bisa begini. Aduh, luar biasa Pak. Oke, alhamdulillah kalau Ibu sudah temukan solusinya. Sekali lagi saya bilang saya penasaran juga untuk mengetahui perkembangan akhirnya. Kira-kira saya kalau Ibu bersedia bisa saya dihubungi lagi untuk kemudian kita memperbincangkan hasil dari perbincangan kita hari ini. Bisa Ibu? Terima kasih banyak sebelumnya Pak atas kesediaan Bapak. Insya Allah 2 pekan ke depannya Pak, saya akan mengabari Bapak, bahkan kalau Bapak punya waktu nanti boleh kita ketemu kembali ya Pak. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Baik, makasih Ibu, selamat melakukan apa yang telah Ibu rencanakan dan mudah-mudahan insya Allah berhasil dan Ibu bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Terus terang Bapak Ibu, saya ulang lagi bahwa memiliki kesibukan dan juga didukung oleh talenta Ibu yang demikian hebat itu sangat banyak orang yang ingin seperti itu. Sehingga itu memang harus di-manage dengan baik sehingga bisa berjalan beriringan. Saya kira seperti itu Bu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Andi. Luar biasa sekali. Oke, baik Pak Abdul Karim. Akhirnya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Ros. Saya melihat tadi luar biasa sekali percakapan coachingnya, mengalir dengan natural. Obrolannya kelihatan asik ya. Oke, baik Bapak. Dari hasil percakapan tadi, bagaimana Bapak menilai performa sendiri dalam kompetensi mendengarkan aktif? Ya, baik, makasih Bu Andi. Saya menilai penampilan saya tadi dalam meng-coach Ibu Rosyanti, sepertinya ada perkembangan ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu hasil dari hasil saya menyimak dengan baik pernyataan-pernyataan dari Ibu Rosyanti, sehingga sepertinya kadang-kadang saya juga kaget loh kok saya bisa bertanya seperti itu ya. Nah, itu mungkin hasil dari menyimak dengan baik, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Rosyanti. Demikian Ibu. Pak, kalau boleh tahu alasannya atau adakah indikator yang membuat Bapak merasa penilaian tersebut sudah berkembang? Iya. Iya, saya kaget juga sampai Ibu Rosyanti itu sampai kepikiran membuat manajer. Mirip dengan artis. Saya rasa itu adalah bagian dari pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif, sehingga kemudian menginspirasi Ibu Rosyanti untuk kemudian membuat solusi seperti itu, gitu Ibu. Oke, luar biasa sekali Pak. Pak Abdul Karim, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Ibu, boleh silakan. Ya, terima kasih Pak. Dari hasil pengamatan saya tadi dan indikator yang ingin Bapak capai yaitu maksud saya kompetensi yang ingin Bapak capai yaitu mendengarkan aktif. Saya amati sudah luar biasa sekali. Bapak sudah menggunakan teknik rasa yaitu reshape
appreciate dan summarize bahwa Bapak bisa sudah menyimpulkan dan juga menanyakan. Jadi dari hasil mendengarkan aktif tadi, Bapak menanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membuat Ibu Ros atau selaku koci ini mengeluarkan semua ide-ide atau potensi yang selama ini terpendam. Dan dari mendengarkan aktif tadi ada 4 teknik Pak, dan semua Bapak sudah laksanakan. Yang pertama itu respon dengan apakah itu dengan umpan balik atau ekspresi wajah atau anggukan kepala ringan atau misalnya dari mimik-mimik ya. Dan yang kedua itu mendengarkan sampai selesai. Jadi saya amati tadi pada saat Bapak meng-coaching Ibu Ros menyampaikan semua apa yang ingin diungkapkan tanpa sedikit pun memotong. Dan yang ketiga itu summarize atau kesimpulan. Jadi Bapak bisa menyimpulkan apa yang diungkapkan oleh si coach ini. Dan yang keempat dari 4 teknik mendengarkannya itu mengikuti. Jadi Bapak mengulangi apa yang diucapkan si coach tersebut. Jadi saya kira luar biasa sekali apa yang Bapak lakukan pada saat proses coaching. Ya, makasih Ibu. Baik Bapak, dari hasil pengamatan saya tadi, bagaimana pendapat Bapak? Baik, saya berterima kasih atas pengamatan itu, dan itu yang memicu saya untuk kemudian terus belajar untuk mengembangkan diri, terutama dalam hal mendengarkan aktif itu. Ya, makasih Ibu. Oke, Pak, apakah ada rencana? Maaf Pak. Ya. Apa rencana tindak lanjut Bapak untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ini, Pak? Ya, saya ingin terus belajar, ya selain membaca referensi, kemudian juga memperhatikan video-video coaching di YouTube atau di media sosial lain. Saya juga akan selalu mencari kesempatan untuk bisa mempraktikkan, untuk bisa praktik coaching. Jadi saya akan meminta teman-teman sejawat di sekolah untuk berlatih bersama ya. Ada masalah, tanpa masalah kita latihan bersama. Kemudian juga kepada siswa, kalau ada siswa yang ada masalah, saya coba untuk kemudian adakan pendekatan coaching ini. Itu semua saya kira akan sangat membantu untuk semakin memperbaiki kompetensi inti dari seorang coach. Saya kira seperti itu, Ibu. Oke, jadi kapan kira-kira Bapak ingin melaksanakan rencana yang Bapak sebutkan tadi? Untuk pembelajaran itu, pengembangan diri di media, saya sudah sering lakukan dan terus saya akan lakukan itu. Tentang rencana untuk berlatih bersama teman-teman dan juga bersama siswa, mungkin pekan-pekan ini saya akan coba kalau ada waktu-waktu kosong, mungkin hari Senin ya, hari Senin sudah bisa saya bukan mencari-cari masalah ya, tapi coba untuk berlatih menyelesaikan masalah anak-anak atau juga teman-teman guru yang punya masalah, itu sudah bisa kita coba hari Senin. Kita seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Abdul Karim, hasil observasi saya hari ini saya akan catat di POM supervisi. Ya. Saya kira cukup supervisi kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Ros. Baik, makasih Ibu, sama-sama. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.